Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak kelas 2B Rekayasa Perangkat Lunak UPI di Kampus Cibiru akan memaparkan dokumen SSRS atau System and Software Requirement Specification dari aplikasi Classboard. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Akbar Mahmudin, yang kedua adalah Muhammad Rizky Wahyudi, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Roni Wahyu Utama. Berikut ini adalah beberapa daftar perubahan yang telah kami lakukan dalam penyusunan dokumen ini. Yang pertama adalah revisi A, yaitu menambah isi dari bab 1 dan 2. Lalu ada revisi B, mengubah subbab fungsi produk. Revisi C, menambah isi dari bab 3. Revisi D, mengubah subbab data store dan IRD. Revisi E, mengubah daftar rancangan fitur, DFD, dan user karakteristik. Lalu yang revisi F adalah menambah lampiran. Berikut ini adalah beberapa revisi dan halamannya. Halaman di mana revisi itu terdapat. Kita langsung mulai ke pendahuluan. Tujuan dari dibuatnya dokumen ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam membangun sistem dan perangkat lunak. Lingkup masalahnya adalah semua hal yang tercantum dalam dokumen ini merupakan ruang lingkup kebutuhan pengembangan aplikasi berbasis website yang digunakan untuk mengelola informasi kelas terkait kegiatan perkuliahan. Lalu di sini ada beberapa akronim dan singkatan, berikut definisinya. Yang pertama adalah SSRS atau Software and System Requirement Specification, yaitu adalah keseluruhan isi dari dokumen ini. Lalu ada istilah yaitu PJ Matkul atau kepanjangan dari penanggung jawab mata kuliah, yaitu orang yang bertanggung jawab sebagai perwakilan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen terkait kegiatan perkuliahan. Lalu ada role atau kategori user dengan hak akses yang berbeda-beda. Lalu ada PWA atau Progressive Web Application. Lalu ada mading atau majalah dinding, yaitu fitur untuk berbagi berbagai informasi antar mahasiswa. Lalu ada DFD atau Data Flow Diagram, memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Lalu ada IRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Lalu ada Use Case Diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Lalu ada Data Requirement atau kebutuhan data berupa dinamis dan statis. Dan yang terakhir adalah Data Store, yaitu penyimpanan data. Referensi yang kita gunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah standar dari IEEE tahun 2011, lalu ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak vending machine system yang disusun oleh 3 mahasiswa IPB Bogor pada tahun 2011. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu bab 2, deskripsi umum perangkat lunak. Di bagian pertama ada deskripsi umum sistem. Jadi Classboard ini aplikasi berbasis website untuk mengelola informasi terkait kegiatan selama perkuliahan. Stakeholder atau pemangku kepentingannya sendiri yaitu mahasiswa. Adapun fitur utama dalam aplikasi Classboard ini yaitu terdapat notifikasi apabila ada updatean informasi dan juga deadline tugas. Karena belajar dari aplikasi website seperti Spot UPI yang tidak ada notifikasi jika tugas akan mencapai deadline, sehingga mahasiswa sering terlambat mengumpulkan tugas. Apalagi dengan sistem Spot UPI yang apabila sudah lewat deadline maka tidak bisa disubmit tugasnya. Dan juga fitur lainnya bisa menyimpan informasi serta menonaktifkan notifikasinya. Selanjutnya yaitu bagian 2, fungsi produk. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah pasti ada login, lalu registrasi, sistem dapat menambah data pengguna baru, lalu bisa join group,
bisa join grup, bisa membuat grup, terus juga ada grup kelas. Lalu ada kelola info tugas. Di sini kita bisa menambah info tugas, bisa mengubahnya, dan juga menghapusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu fitur utama kita yaitu notifikasi tugas. Mahasiswa mendapatkan notifikasi info tugas yang dibuat ketua kelas dan PJ. Notifikasi aktif H-1 dari tenggat tugas atau deadline tugas. Jadi H-1 sebelum deadline tugas ada notifikasi bahwa besoknya akan sudah deadline. Yaitu selanjutnya kelola jadwal perkuliahan, bisa menambah jadwal perkuliahan atau mengubah dan juga bisa menghapus jadwal perkuliahan. Selanjutnya notifikasi jadwal. Mahasiswa mendapatkan notifikasi jadwal perkuliahan H-1 dan 10 menit sebelum perkuliahan dimulai. Jadi ada timer sebelum ada jadwal kelas. Selanjutnya yaitu ada mading atau majalah dinding. Mahasiswa dapat berbagi informasi apapun kepada anggota lain. Mahasiswa dapat menyimpan informasi juga dan juga dibagikan oleh anggota lain agar dapat dilihat kembali dengan mudah. Mahasiswa dapat mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi terkait informasi dalam mading. Selanjutnya yaitu ada search atau pencarian. Lalu ada display tugas, bisa menampilkan daftar tugas. Display jadwal perkuliahan, menampilkan jadwal perkuliahan yang ada di kelas. Dan juga display mading, menampilkan daftar informasi yang ada di mading. Oke, untuk di bagian 3, karakteristik pengguna. Pengguna perangkat lunak ini adalah mahasiswa dengan berbagai role berdasarkan struktur organisasi, di mana setiap kategori memiliki tugas masing-masing. Adapun beberapa kategori yang diberikan kepada mahasiswa itu adalah ketua kelas, sekretaris, PJ atau penanggung jawab mata kuliah, dan juga role mahasiswa sebagai default role. Definisi aktor. Di definisi aktor ini seperti ketua kelas itu dideskripsikan orang yang memimpin kelas dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan aktivitas kelas tersebut. Ada anggota kelas, user atau mahasiswa yang bergabung ke dalam suatu grup kelas dan tidak termasuk ke dalam struktur organisasi yang tadi disebutkan. Terus juga ada sekretaris, orang yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi dalam kelas atau bisa juga disebut sebagai notaris. Selanjutnya itu PJ Matkul, orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya suatu mata kuliah dan sebagai orang yang mewakili komunikasi dengan dosen pengampu. Ya, selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram yaitu diagram yang menjelaskan hubungan antara aktor dengan sistem. Yang pertama ada ketua kelas, hubungannya bisa menyeluruh ke dalam semua fitur. Bisa kelola info tugas, bisa kelola grup kelas, bisa kelola info jadwal, dan sebagainya. Yaitu ada, dan selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris ini bisa kelola info jadwal, tetapi tidak bisa kelola info tugas. Karena di info tugas ini yang bertanggung jawab ketua kelas dan PJ Matkul. Di PJ Matkul ini bisa info tugas, namun tidak bisa info jadwal. Lalu ada mahasiswa. Mahasiswa itu bisa join grup dan juga bisa kelola mading. Nah, di kelola mading ini semua user karakteristik atau karakteristik pengguna bisa mengelola mading. Oke, untuk selanjutnya bab 3 akan dijelaskan oleh masih ada batasan. Batasan-batasan digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini adalah perangkat lunak berbasis website. Setiap grup kelas maksimal berisi 40 anggota mahasiswa. Mahasiswa dapat bergabung ke grup kelas menggunakan token yang dibuat ketua kelas. Selanjutnya bab 3. Oke, bab 3 yaitu deskripsi rinci kebutuhan. Bagian pertama adalah kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah user interface atau UI. Pengguna berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka pengguna pada browser pengguna. Ya, si UI ini bersifat responsif terhadap seluruh perangkat, baik desktop maupun mobile. Lalu antarmuka komunikasi yang digunakan adalah protokol HTTP. Dan antarmuka perangkat keras
kita berikan spesifikasi minimum untuk menjalankan perangkat lunak kita ini dengan OS, Mac, Linux, ataupun Windows. Minimum CPU-nya adalah Intel Celeron dengan RAM 1 GB dan resolusi layar 1366 kali 768 pixel. Lalu bagian kedua ada kebutuhan fungsional. Untuk sekarang ini kita menyantumkan dua kebutuhan fungsional, yaitu diagram konteks dan DFD. Dalam diagram konteks ini menjelaskan bagaimana seluruh stakeholder atau aktor yang terlibat dalam perangkat lunak ini mengakses sistem dashboard. Next, bagian kedua ada DFD level 1. Di DFD ini ketua kelas ini dapat melakukan proses yang seperti tadi dijelaskan pada use case diagram, yaitu membuat kelas, melakukan login, pola jadwal perkuliahan, dan lain-lain. Lalu ada pun data store. Data store ini merepresentasikan dari berbagai proses yang ada dalam DFD. Yang pertama ada proses registrasi, di mana proses registrasi ini akan menyimpan ke dalam data store dengan nama tabel mahasiswa. Adapun atribut yang dimiliki adalah NIM, nama, email, password, jenis kelamin, dan role. Di mana role ini akan diberikan dengan 4 role. Seperti yang dijelaskan di atas, yaitu default role adalah mahasiswa, lalu ketua kelas, PJ, dan sekretaris. Lalu yang data store yang kedua adalah dari proses membuat grup. Kita beri nama tabelnya itu adalah kelas dengan primary key adalah kode kelas dengan tipe integer, lalu token kelas, yang mana token kelas ini akan berfungsi sebagai metode untuk mahasiswa lain untuk bergabung ke dalam grup kelas. Lalu nama kelas untuk memberikan nama grup kelas tersebut. Lalu yang ketiga ada join group. Proses join group dengan nama tabel adalah anggota kelas. Jadi setiap mahasiswa yang masuk ke dalam kelas, maka dia akan melalui proses join group, di mana join group ini menyimpan mahasiswa ID dan kelas ID. Artinya mahasiswa ID adalah mahasiswa yang gabung ke kelas dengan kelas ID, dengan kelas ID tertentu dari token yang dimasukkan oleh mahasiswa. Lalu yang keempat ada kelola jadwal perkuliahan dengan nama tabel jadwal kuliah. Yang pertama ada kode matkul. Lalu atribut kedua adalah nama matkul. Dan yang ketiga adalah hari. Hari ini adalah hari pelaksanaan mata kuliah tersebut dan jam mulai perkuliahan mata kuliah tersebut, serta deskripsi mengenai mata kuliah. Lalu ada proses scroll info tugas dengan nama tabel tugas, yang mana tabel ini menyimpan ID sebagai primary key, lalu judul, deadline ini menggunakan timestamp, artinya memuat tanggal, bulan, dan juga jamnya. Lalu ada deskripsi. Deskripsi ini untuk memberikan informasi lainnya atau informasi lengkap mengenai tugas yang harus dikerjakan. Lalu yang terakhir ada kelola mading,
dengan nama tabel mading. Nah, kalau mading ini berfungsi sebagai sharing informasi yang dimiliki mahasiswa lain dengan seluruh mahasiswa, baik informasi dengan jenis apapun. Adapun nama tabelnya adalah mading dengan atribut ID sebagai primary key, lalu judul, link atau lampiran yang mungkin bisa digunakan untuk memberikan satu lampiran tertentu. Lalu ada waktu mulai dan waktu selesai, dan deskripsi, serta mahasiswa ID sebagai identitas dari pengirim informasi mading tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada data requirement. Yang pertama ada IRD. IRD ini kita ambil dari data store untuk setiap entitasnya. Itu ada entitas mading, mahasiswa, anggota kelas, kelas, tugas, dan jadwal kuliah. Adapun mading ini memiliki relasi dengan mahasiswa, yaitu share informasi. Artinya mahasiswa dapat mengirimkan informasi ke dalam mading. Lalu mahasiswa juga dapat menjadi anggota kelas, yang mana anggota kelas ini dimiliki oleh suatu kelas dengan relasi memiliki. Next. Nah, adapun data-data yang bersifat statis dan juga dinamis. Yang statis adalah dokumentasi manual pengguna perangkat lunak atau manual guide dari perangkat lunak yang kita gunakan, yang kita bangun. Lalu data profil company atau pengembang sebagai informasi bahwa informasi terhadap pembangun atau pengembang sistem perangkat lunak ini, serta data dan tautan lembaga terkait. Yang lembaga terkait ini adalah seperti perguruan tinggi, yaitu UPI, dan instansi pendukung lainnya. Ada juga data aplikasi yang bersifat dinamis. Secara keseluruhan data bersifat dinamis, khususnya data-data yang ada dalam store tadi, karena data-data tersebut merupakan data yang diinputkan dari user dan nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Ada pun yang terakhir adalah batasan desain. Tampilan web harus bersifat responsif di berbagai device baik desktop maupun mobile. Tampilan web menggunakan framework Bootstrap 5. Karena yang terakhir adalah karena kita menggunakan notifikasi, artinya website yang dibangun harus menggunakan prinsip progressive web application. Next. Nah, adapun lampiran-lampiran yang ada dalam dokumen ini adalah sebagai berikut. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.